Dalam video kali ini kita akan membahas tentang hukum puasa bagi wanita hamil dan ibu menyusui. Di channel Mubayanah Nyonge, kita pinter bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat-sahabat semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puasa wajib dilaksanakan setahun sekali oleh seluruh umat muslim di dunia pada bulan Ramadan. Sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Selain menjaga hawa nafsu, menahan lapar dan haus, bulan puasa juga bermanfaat untuk kesehatan. Bagaimana untuk ibu-ibu yang sedang mengandung atau hamil atau ibu-ibu yang sedang menyusui? Bolehkah tidak berpuasa? Dan kalau tidak berpuasa itu bayarnya hanya qada saja atau bayar fidyah juga? Nah, ibu-ibu yang sedang menyusui atau sedang hamil itu ada dua kemungkinan untuk tidak melaksanakan puasa. Karena ibu yang mengandung atau ibu yang sedang menyusui itu ada rukhsah boleh tidak melaksanakan puasa. Seperti pada Musnad Asy-Syafi'i halaman 782 yang mengatakan bahwa perempuan yang sedang hamil atau ibu sedang menyusui ada rukhsah untuk boleh tidak mengerjakan puasa dengan membayar qada dan fidyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asy-Syafi'iyyatu wal Hanabilatu 'alaihim al-qada'u wal fidyatu idza khafata 'alal waladi li'annahu fitrun tafa'a bih syakhsani wa in khafata 'ala anfusihim faqad fa 'alaihim al-qada'u faqad. Mazhab Syafi'iyah dan Hambali mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui hukumnya diperinci. Keduanya wajib qada dan membayar fidyah. Jika keduanya tidak berpuasa karena mengkhawatirkan pada kondisi anaknya, sebab ini bentuk meninggalkan puasa yang dinikmati oleh ibu dan anaknya. Jika ibu hamil dan menyusui hanya mengkhawatirkan pada kondisi mereka saja, tidak khawatir pada kandungan atau anaknya, maka mereka hanya wajib qada saja tanpa membayar fidyah. Musnad Asy-Syafi'i halaman 782. Kemudian dikuatkan oleh firman Allah yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 184. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya atau jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bersabda, sungguh Allah yang maha perkasa dan maha mulia telah membebaskan puasa dan separuh sholat bagi orang yang bepergian dan membebaskan pula dari puasa orang hamil dan orang yang menyusui. Hadis riwayat Al-Hamsah. Fidyah itu sendiri adalah sejumlah benda atau makanan yang diberikan kepada fakir miskin dengan takaran tertentu untuk mengganti amal ibadah yang kita tinggalkan termasuk ibadah puasa. Nah, berapa takaran fidyah itu? Satu takar fidyah itu menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i yang harus dibayarkan sebesar 1 mud gandum, kira-kira 6 ons atau 675 gram atau 0,75 kg atau seukuran telapak tangan yang ditengadahkan saat berdoa. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, fidyah yang harus dikeluarkan sebesar 2 mud atau setara setengah sok gandum. Jika satu sok setara 4 mud sekitar 3 kg, maka setengah sok berarti sekitar 1,5 kg. Nah, aturan kedua ini biasanya digunakan untuk orang yang membayar fidyah beras. Bagaimana cara kita membayar fidyah? Pertama, kita harus menghitung dulu jumlah hari tidak puasa kita. Nah, kemudian setelah itu diniatkan untuk membayar fidyah. Nah, selanjutnya mendatangi pengelola zakat setempat, misalkan Lazisnu. Kemudian menyampaikan maksud untuk membayar fidyah ke panitia zakat.
panitia zakat akan membaca doa sebagai tanda fidyah telah dibayarkan. Itulah dasar dalil bahwa ibu hamil dan ibu menyusui boleh tidak untuk berpuasa, dan dasar dalil bahwa tidak hanya mengkodok saja tapi juga membayar fidyah bagi ibu yang meninggalkan puasa karena takut akan keselamatan anaknya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.